Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita mau lanjutin tentang video playlist ICT Mentorship 2022 kita dan ini masuk ke video kedua di mana kita akan bahas tentang logika manipulasi di balik pembalikan harga atau bahasa ICT-nya adalah Smart Money Reversal. Thank you banget buat teman-teman yang udah support kemarin, yang kasih like, yang share, yang komen lanjut 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 juga yang banyak kasih testimoni positif ya. Terima kasih buat respon positifnya itu jadi bahan bakar buat saya terus berkarya. Semoga setiap minggunya bisa konsisten terus untuk bisa keluarin minimal satu video untuk playlist ICT Mentorship 2022 kita. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang cara kerja algoritma, ya kita membongkar semua manipulasi para smart money supaya kita trader retail tidak lagi dijadikan sebagai bahan bakar mereka, tapi kita yang saat ini bergerak bangkit menjadi seorang pemenang, ya kan? Nah, jadi di video kedua kali ini kita akan bahas tentang Smart Money Reversal. Tapi sebelumnya seperti biasa mau iklan dulu ya teman-teman. Jadi kalau mau di skip juga silakan ya. Yang pertama buat teman-teman yang belum download nih, kayaknya masih banyak banget soalnya yang nanya, Bang, cara downloadnya di mana, Bang? Cara downloadnya di mana? Bisa klik nanti link di deskripsi video. Teman-teman bisa isi nama, email, dan nomor WhatsApp. Nanti diarahkan ke grup Telegram eksklusif. Nanti di grup itu bisa download dua ebook saya secara gratis. Belajar ICT dari nol dan ICT Mentorship 2022. Oke, dan sekaligus juga sekali lagi saya tekankan di luar dari grup Telegram yang saya punya ini, ya, maka itu bukan grup Telegram saya. Satu-satunya grup Telegram resmi saya itu hanya ada yang di link deskripsi video. Di luar itu semuanya adalah scam. Oke, jadi tolong berhati-hati, ya. Dan juga buat teman-teman nih yang kemarin nanya juga bedanya apa, masih banyak banget yang DM, ya. Bingung antara milih yang mau membership atau yang 15 video. Kalau 15 video ya sesuai judulnya teman-teman kan bisa diklik linknya, bisa dibaca keterangannya. Isinya itu adalah 15 video eksklusif dari rekaman live Zoom sepanjang 2024 dan juga ada dua bonus ebook. Mengapa saya beralih ke metode ICT dan kenapa Anda juga harus coba? Yang kedua itu ebook yang saya buat adalah rahasia satu candle yang akan mengubah cara trading kita selamanya. Oke, jadi ini kalau teman-teman mungkin lagi nyari trading plan, masih belum punya trading plan yang baku, bisa tonton nih 15 video karena ini tersedia dari mulai scalping sampai swing trading. Dan saya yakinkan kalau teman-teman fokus belajar dari 15 video ini pasti dapat punya trading plan yang baku, yang cocok buat teman-teman. Dan saya yakinkan nih di luaran sana, ya, ini bisa dijual juta-jutaan rupiah. Tapi di eh, saya gitu ya, saya jual cuma 100.000 rupiah. Oke, jadi yang mau beli silakan langsung linknya ada di deskripsi video. Juga buat teman-teman kemarin yang membership Takdir Kopi, thank you yang udah join dan juga yang udah enjoy live Zoom kita kemarin hari Sabtu, gokil banget, asik banget. Thank you yang udah join, yang udah apa selalu support setia dari awal. Dan ini yang belum join dan mau join, lalu mau nanya benefitnya apa sih emang sebenarnya mau join membership Takdir Kopi. Nah ini bisa dibaca. Jadi ada 3 eksklusif video buat teman-teman yang baru join. Plus untuk saat ini video ini direkam itu total rekaman live Zoom kita udah ada 4 video. Jadi total 7 video. Jadi Anda bayarin saya satu cangkir kopi, Anda bisa nonton 7 eksklusif video ya, 4 rekaman live Zoom dan 3 video eksklusif. Dan juga Anda bisa Q&A bareng saya di Tribe Traktir Kopi dan kita bisa diskusi dan ya kita bisa ngobrol-ngobrol dan punya teman komunitas juga. Jadi yang belum join silakan langsung join aja, oke? Yang terakhir nih ya, XM lagi ulang tahun ke-15 dan ini dapat bonusnya gokil banget ya. Bonus depositnya sampai 100% dan gak main-main, total maksimal itu sampai 15.000 US dollar. Jadi teman-teman silakan aja daftar ya. Balik lagi linknya ada di isi video. Pastiin masukin kode referral saya H4 cuan dan juga nanti ya udah sisanya tinggal depo, tinggal trading dan teman-teman bisa enjoy bonusnya. Oke? Jadi gitu aja teman-teman untuk iklannya. Sekarang kita balik lagi ke topik kita di seri yang kedua ini, yaitu Smart Money Reversal, cara membaca momen pembalikan harga ala Smart Money. Ya, pernah nggak sih teman-teman ngeliat hal ini terjadi? Dan saya yakin jawabannya pasti pernah. Ya, pernah nggak ngeliat tiba-tiba harga lagi naik, 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 ya, naiknya kenceng banget, tiba-tiba nyentuh sebuah swing high tertentu atau sebuah swing low tertentu, tiba-tiba dia langsung dengan tajam menukik turun ke bawah. Lalu juga kebalikannya nih, ya, lagi turun, 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 nyentuh sebuah swing low, tiba-tiba entah kenapa ceritanya, dia tiba-tiba bergerak naik dengan sangat kencang. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih hal seperti ini terjadi? Memangnya ada apa dengan swing high itu dan ada apa dengan swing low itu? Jadi setiap kali kalau kita melihat harga itu reverse atau harga itu berbalik dengan kecepatan, ya, setelah dia menyentuh sebuah high atau low tertentu, itu besar banget kemungkinan itu adalah tanda di mana liquidity-nya itu udah diambil atau udah disapu. Jadi setelah liquidity itu disapu, kemudian harga atau algoritma akan membawa reversal itu terjadi.
proses ini ya, proses dari naik 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 tiba-tiba turun atau turun 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 tiba-tiba naik, ini yang dinamakan smart money reversal atau momen pembalikan harga. Jadi kebanyakan orang bingung ya, mereka terjebak, mereka pikir harga turun ke bawah, mereka pasang sell stop, mereka profit sedikit, tiba-tiba harganya berbalik dengan sangat kencang, bahkan tidak sempat untuk menutup posisinya terlebih dahulu. Begitupun juga sebaliknya. Jadi memang kecepatan adalah kata kuncinya di sini ya. Dan ketika Anda melihat ada satu momen pembalikan yang cepat sekali, itu yang disebut dengan smart money reversal. Dan video ini akan bongkar logika manipulasi di balik pergerakan smart money reversal. Nah, poinnya tuh kayak begini. Tiba-tiba harga naik 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 menyentuh sebuah titik ya, sebuah swing high atau swing low atau all high atau all low, tiba-tiba dia berbalik dengan kencang menuju ke likuiditas yang lain ya. Ini udah dibahas juga di video sebelumnya. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa sih kok tiba-tiba harga berbalik ketika menghampiri sebuah swing high atau swing low tertentu itu? Ini yang disebut dengan sell program ya. Tiba-tiba lagi naik naik naik, tiba-tiba berubah jadi reversal turun ke bawah. Ini yang disebut dengan sell program. Dan tiba-tiba ketika lagi turun, 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 menyentuh lagi sebuah point of interest tertentu, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba harganya naik lagi, ya kan? Jadi harga itu sebenarnya akan berbalik ya atau reverse itu setelah dia menyapu sebuah likuiditas yang penting. Oke? Dan sekali lagi definisi dari likuiditas yang penting itu adalah tempat banyak stop loss trader menumpuk. Jadi alasan kenapa ketika menyentuh ini tiba-tiba harga berbalik kencang atau ketika menyentuh ini tiba-tiba harga berbalik ke atas lagi kencang itu karena harga atau algoritma sudah selesai menyapu semua likuiditas yang ada di sini. Ketika likuiditas di area sini bersih, maka ya kita tahu bahwa algoritma itu kan bergerak mencari liquidity ya. Harga itu bergerak bukan berdasarkan supply and demand atau buyer and seller, tapi harga itu bergerak dari satu liquidity menuju liquidity lain, menuju liquidity lain dan menuju liquidity lain, ya kan? Dia akan terus-menerus mengejar liquidity. Liquidity menjadi magnet yang akan terus-menerus menjadi drawn liquidity-nya. Jadi setelah dia naik, 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 dan dia menghabisi atau dia menyapu semua liquidity yang ada di area atas ini, dan ketika liquidity di area atas ini bersih, ya bersih tanda kutip ya, maka pertanyaannya di mana liquidity yang masih ada sekarang? Ya pertanyaannya adalah di bawah, karena ketika eh, pergerakan naik ini lagi kencang ke atas seperti ini, ya kan, pihak mana yang sedang diuntungkan? Ketika pergerakan naik ke atas kencang seperti ini, pihak mana yang sedang diuntungkan? Ya pastinya kan pihak buyer. Nah, pertanyaannya ketika lagi naik kencang ke atas ini, pihak buyer itu menaruh stop loss mereka di mana? Ya kan di bawah semua swing low ini kan, betul nggak? Jadi ketika lagi naik kencang, pihak buyer lagi diuntungkan dan mereka akan menaruh stop loss mereka di bawah semua swing low ini. Dan ketika dia sudah menuju ke likuiditas tertentu di mana dia memang sudah diincar dan sudah membersihkan area liquidity di sini, nah ketika liquidity di sini bersih, dia akan mencari likuiditas yang lain. Ya kan? Nah, setelah nyampe di titik ini, pertanyaannya dan liquidity ini bersih, liquidity mana sekarang yang tersisa? Yang tersisa adalah liquidity yang berasal dari posisi buyer. Makanya nggak heran tiba-tiba harga melesat turun ke bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil semua stop loss retail yang sedang dalam posisi diuntungkan. Dan kecepatan menjadi kata kunci di sini karena mereka atau algoritma tidak ingin membiarkan pihak yang diuntungkan itu bisa dengan cepat menutup posisi mereka. Jadi mereka melikuidasi. Jadi inilah kenapa jawabannya. Oke, jadi kita tahu nih bahwa harga itu reverse bukan karena dia kena resisten atau harga itu mantul bukan karena dia kena support atau harga itu turun karena seller lagi berkuasa melebihi buyer gitu ya. Bukan begitu teman-teman. Ya, jawabannya adalah kenapa harga berbalik di satu titik dan harga berbalik lagi di titik yang lain itu karena dia sudah selesai menyapu likuiditas yang penting. Dan ini balik lagi, likuiditas yang penting itu adalah tempat banyak stop loss trader itu menumpuk. Ya, jadi ini jawabannya. Karena smart money, ya kenapa harga berbalik setelah menyapu likuiditas yang penting? Karena market maker atau smart money atau algoritma itu butuh likuiditas besar untuk mereka masuk dalam transaksinya. Jadi Anda jangan bayangin institusi besar itu kayak kita. Kita itu MT4, MT5 ya. Kita mau tekan lotnya sampai 10 sekalipun, bahkan lebih dari 10 kita mau tekan 20 sampai 100 slot pun kita tekan di MT5, MT4 kita. Itu paling berapa sih perbedaannya sepersekian detik langsung posisi kita masuk di market, betul? Karena market forex itu kan market yang sangat liquid. Jadi kita masuk 10 lot, kita tekan di jam berapapun, besar kemungkinan transaksi kita bisa langsung tereksekusi, ya kan? Tapi bayangin dengan smart money yang sekali masuk ke market itu jumlahnya dalam total yang sangat-sangat besar. Sehingga mereka tuh nggak bisa sembarangan masuk kayak retail masuk dengan mudahnya. Mereka tuh butuh menyiapkan liquidity dulu.
supaya bisa terjadi yang namanya order pairing atau transaksional itu. Mereka kan butuh order lawannya. Kalau mereka mau masuk posisi buy, artinya di luaran sana harus ada yang bersedia untuk menjual, sehingga mereka yang membeli. Dan begitupun sebaliknya, ketika mereka mau masuk dalam posisi jual, artinya mereka harus membangun sebuah liquidity tertentu yang memanipulasi retail untuk masuk ke posisi buy. Sehingga posisi buy-nya retail itu terpairing atau apa ya bahasanya? Ya ordernya match dengan posisi jual mereka. Nangkep ya, karena kan Forex itu kan zero sum game. Nah, ini yang disebut dengan smart money reversal. Jadi ketika mereka butuh order lawan supaya mereka bisa masuk dalam posisi besar, setelah posisi besar mereka itu masuk, ya, order mereka itu selesai dilakukan, ya, dan tiba-tiba harga berbalik, itulah alasan kenapa smart money reversal itu sudah selesai. Dan likuiditas yang paling banyak dipakai untuk area di mana smart money melakukan smart money reversal adalah tempat stop loss retail sekali lagi. Jadi kita harus sekarang memandang itu dari kacamata smart money, bukan dari kacamata retail. Mindsetnya itu harus dibalik, bukan lagi sebagai korban, ya, tapi kita mau jadi seorang pemenang saat ini. Oke, jadi setelah cukup banyak stop loss retail yang terlikuidasi, posisi institusi besar justru akan membalikan harga dengan cepat. Oke, tapi bukan berarti semua swing high dan swing low itu penting. Betul nggak? Ayo di sini ngaku deh. Siapa yang main sikat, misalnya harga lagi naik, kena swing high swing low, langsung buru-buru pasang sell. Atau harga lagi turun-turun-turun, nyentuh sebuah swing low tertentu, langsung buru-buru pasang buy. Gara-gara apa? Gara-gara nonton di sosmed. Betul nggak? Nonton di Instagram, nonton di TikTok, diajarinnya begitu. Oh, kalau udah nyentuh sebuah alt high atau alt low, buru-buru. Lagi naik, nyentuh alt high, kita nge-sell. Lagi turun, nyentuh alt low, kita buy. Ya kan? Akhirnya apa? Bye-bye. Bener nggak? Karena memang nggak semua high dan low itu penting. Makanya di sini kita perlu mengerti. Kita perlu logiknya. Pertanyakan dulu, alt high atau alt low itu banyak likuiditasnya nggak? Kalau itu bukan signifikan all time atau outflow, harga nggak akan berbalik di sana. Harga akan bablas saja pergi, ya kan? Karena dia mencari likuiditas yang jumlahnya besar, ya kan? Jadi banyak nih, ya. Termasuk saya juga dulu berpikir bahwa swing high dan swing low itu pasti jadi titik penting. Tapi jawabannya enggak. Kita harus belajar menjadi logic trader di sini. Padahal kan kenyataannya nggak semua titik eh, itu dianggap penting oleh algoritma market. Kan ada momennya di mana harga menembus sebuah swing high, ya, naik 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 nyentuh sebuah swing high, kok tiba-tiba nggak balik, dia main lanjut naik aja, ya, jadi breakout. Tapi juga ada momen di mana misalkan harga apa namanya, di sini ya, harga nembus sebuah swing low, nyentuh sebuah swing low juga diajak turun. Nah itu kenapa tuh, kenapa dia nggak reverse ketika nyentuh swing high atau swing low? Itu jawabannya adalah karena area likuiditas di area swing high dan swing low itu kecil. Karena itu kecil, dia bukan jadi targetnya. Ada likuiditas di atasnya lagi atau di bawahnya lagi yang dia incar. Itulah kenapa dia masih bablas turun atau bablas naik. Karena dia mengincar area likuiditas yang lain. Artinya kita perlu signifikan outflow atau signifikan all high untuk bisa yakin bahwa ketika harga menyentuh itu, harga akan berbalik. Nah, jadi pertanyaannya mana titik-titik yang menjadi likuiditas yang penting? Apa swing high dan swing low yang menjadi likuiditas yang penting, yang ketika harga menghampiri atau algoritma menghampiri itu punya potensi terjadinya smart money reversal atau pembalikan harga? Jawabannya adalah ini. Previous money high money low, weekly high weekly low, daily high daily low, dan session high dan session low. Dan ini akan jadi pondasi dasar kita untuk sesi-sesi ke depannya. Kita belum masuk ke entry setup, kita baru masuk ke dalam mindset dulu, ya, pengertian yang betul dulu, logiknya dibenerin dulu, otaknya di tune in dulu, ya, dari mindset retail sekarang jadi mindset smart money. Kalau mindsetnya udah betul, nanti entry-nya gampang karena mata kita berubah ketika kita ngeliat market. Dulu kita kalau ngelihat chart, ya, kita kita nyarinya double top, double bottom. Sekarang enggak. Sekarang kita kalau ngelihat chart itu, mana nih titik-titik yang ada area likuiditasnya? Mana nih area tempat di mana retail banyak taruh stop loss? Itu dulu yang penting. Karena kalau kita udah terbiasa, mata kita udah terlatih, ya. Begitu kita ngeliat naked chart, kita bisa membayangkan di mana stop loss retail ditempatkan, entry itu jadi mudah. Oke? Jadi kita bangun dulu logiknya pelan-pelan, ya. Step by step bangun dulu logiknya, bangun dulu pondasinya. Kalau mindsetnya udah benar, logiknya udah benar, percaya sama saya, entry gampang. Jadi ini yang dimaksud dengan likuiditas yang penting, likuiditas-likuiditas sensitif, signifikan all atau outflow, yang punya potensi besar di mana smart money akan melakukan smart money reversal. Nah, ini contohnya, ya. Jadi balik lagi nih, ketika lagi turun-turun-turun-turun, menyentuh sebuah titik ini, tiba-tiba harganya berbalik, ya kan? Dan begitupun sebaliknya. Pertanyaannya apa titik titik
ampuh ini yang bisa membuat harga itu reverse dari mulai sell program ketika nyentuh titik ini tiba-tiba menjadi buy program ya. Apa yang dimaksud dengan point of interest tadi? Ya ini jawabannya. Ya, time based liquidity ini, previous money high money low, weekly high daily low dan session low. Tapi teman-teman, saya tahu beberapa teman-teman juga udah ngelakuin ini kan. Ayo, ya kan? Banyak juga kok yang udah nyentuh Asia High. Ya, begitu harga nyentuh Asia High, buru-buru nge-sell. Begitu harga nyentuh previous daily low, buru-buru nge-buy. Tetap aja kena stop loss. Ayo, betul kan? Karena ini aja nggak cukup. Ya, ada elemen lain yang dibutuhkan untuk bisa terjadi smart money reversal seperti ini. Lagi turun-turun-turun, menyentuh titik sesuatu, tiba-tiba dia berbalik dari sell program ke buy program, dan begitupun sebaliknya. Oke, itu baru elemen pertama. Ada elemen kedua yang harus diperhatikan untuk terjadinya sebuah smart money reversal. Elemen kedua itu adalah time of interest. Jadi, kesimpulannya adalah smart money reversal adalah poin ya, adalah harmoni yang terjadi antara titik pertemuan point of interest dengan time of interest. Ketika dua titik ini atau dua elemen ini bertemu, point of interest yaitu time based liquidity bertemu dengan time of interest yaitu ICT kill zone, disitulah momen di mana smart money reversal itu akan punya potensi tinggi sekali terjadi. Jadi nggak sembarangan. Makanya selalu saya tekankan, entry terbaik itu ada di kill zone. Kalau Anda nggak mau iseng-iseng atau coba-coba, atau Anda nggak mau jadi donaturnya broker, lebih baik Anda patuh ikutin rumus ini. Bertemunya antara point of interest dan time of interest, disitulah potensi terjadinya smart money reversal akan terjadi. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan smart money reversal sekali lagi. Smart money reversal itu momen pembalikan arah harga, dan dia tuh nggak acak. Tidak ada yang random, ya. Tidak ada yang random. Di universe ini tidak ada sesuatu pun yang random. Segala sesuatu di universe ini tuh teratur, tertib, dan tertata. Dan semuanya itu dikontrol, didesain oleh invisible hand. Begitu juga dengan market. Betul nggak? Market itu ketika harga lagi jalan-jalan-jalan, nyampe ke titik tertentu, di jam tertentu, tiba-tiba dibalik arah. Itu nggak random. Itu nggak acak. Melainkan memang itu sudah di-planning oleh institusi besar seperti Smart Money. Dan untuk membuat harga berbalik secara presisi, cara kita bisa menemukan kapan Smart Money reversal itu terjadi secara presisi, maka kita butuh dua elemen ini untuk bertemu di momen yang tepat. Yang pertama adalah point of interest, yaitu maksudnya adalah level sebuah harga. Ya, ini balik lagi ke quotes-nya ICT di sesi pertama, ya, bahwa kita perlu adanya level harga ya itu bertemu dengan elemen waktu. Nah, level harga ini balik lagi adalah ini ya, ini akan jadi liquidity time base kita yang menjadi incaran untuk terjadinya punya potensi besar terjadinya smart money reversal. Previous money high money low, weekly low, daily high daily low, dan session high dan session low. Ini yang disebut dengan point of interest. Tapi yang kedua, kita juga butuh elemen kedua. Jadi selain point of interest, kita juga butuh yang namanya time of interest. Reversal itu tidak pernah terjadi sembarangan waktu. Betul nggak? Reversal itu nggak pernah terjadi sembarangan waktu. Reversal bukan terjadi karena pola. Reversal bukan terjadi karena candlestick. Reversal terjadi karena bertemunya point of interest, level sebuah harga yang penting, bertemu dengan level waktu yang penting. Ketika waktunya tepat, bertemu dengan level harga yang tepat, disitulah reversal akan terjadi. Bahkan manipulasi, Judas swing, itu selalu terjadi setiap harinya di waktu yang sama. Dan ini kalimat yang saya selalu ulang-ulang di setiap video saya. Manipulasi itu selalu terjadi di waktu yang sama. Kalau Anda cukup diligent, rajin untuk bongkar chart, ya, Anda akan melihat kok manipulasi itu terjadi di waktu yang sama setiap harinya. Makanya saya nggak pernah percaya kalau market itu digerakkan buyer dan seller. Ya, semua itu algoritma. Betul? Jadi ketika harga dan waktu itu bertemu, disitulah smart money reversal itu terjadi. Harga bergerak seolah natural, padahal sebenarnya diputar balik, di reverse oleh tangan yang nggak terlihat loh. Dan harga bisa menyentuh area penting. Perhatikan ya. Harga bisa aja menyentuh area penting. Tapi ya, ada tapinya di sini. Harga mungkin udah masuk ke point of interest dan Anda FOMO, pengen buru-buru nge-buy atau nge-sell karena pikir kalau nggak nge-buy sekarang atau nge-sell sekarang harganya keburu naik atau keburu turun. Tapi ya, walaupun harga udah masuk ke sebuah area penting, tapi kalau dia tidak didukung dengan waktu yang tepat, oke, tidak didukung dengan waktu yang tepat, reversal itu tidak akan terjadi.
Betul nggak? Harga udah masuk sebuah imbalance higher time frame, Anda buru-buru buy atau sell, tiba-tiba ketika masuk di waktu tertentu, harganya kena stop loss baru naik. Betul kan? Jadi reversal itu adalah titik temu harmoni antara point of interest dan time of interest. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika waktunya pun tepat, ya, tapi kalau harganya itu belum masuk ke sebuah titik level harga yang penting, maka reversal itu juga tidak akan terjadi. Jadi tanpa area penting, harga itu cuma lewat tanpa makna. Makanya balik lagi, ada harmoni di sini ya. Ada sebuah harmonisasi yang indah untuk terjadinya sebuah smart money reversal. Bertemunya point of interest dengan time of interest. Ketika level harganya tepat, bertemu dengan waktu yang tepat, disitulah smart money reversal akan terjadi. Nanti ke depan kita akan bahas waktu-waktu mana aja di mana punya potensi terjadinya smart money reversal. Oke, jadi ini ya kita masuk dulu nih masalah waktu nanti ke depan akan dibahas perlahan. Nah, untuk sekarang kita fokus dulu di point of interest. Area penting yang jadi incaran smart money, tempat di mana mereka ingin masuk dalam posisi yang besar secara diam-diam. Dan di sini saya share kalau nggak salah ada 7 titik di mana point of interest itu ya poin-poin penting, area-area penting di mana di situ punya potensi terjadinya smart money reversal. Ada 7 poin yang akan saya bagikan di sini. Yang pertama, time-based liquidity. Ya. Time-based liquidity atau likuiditas yang terikat oleh waktu. Ya. Dalam dunia smart money konsep, market itu nggak cuma bergerak menuju area harga tertentu, tapi juga dia tuh secara spesifik ya dan secara khusus menargetkan level harga penting yang terbentuk dari periode waktu sebelumnya dari cycle sebelumnya, dari current cycle sebelumnya. Oke, dan ini yang disebut dengan time-based liquidity, tempat di mana banyak stop loss dari trader retail bersembunyi karena melihatnya sebagai strong support atau strong resistance. Contohnya ini, dari tadi udah disebut, previous money low, weekly high, daily low, session high, dan session low. Ini yang disebut dengan time-based liquidity. Ini adalah point of interest pertama yang punya potensi ketika harga menyentuh level ini, harga akan bisa melakukan smart money reversal. Contoh ya, ini misalnya, which is nanti ini adalah yang akan kita pelajari lebih dalam. Setup ini nanti akan jadi setup yang akan kita pelajari lebih dalam. Oke. Nah, ini contohnya ya. Di sini true day open ya, harganya turun-turun begitu pembukaan hari baru tiba-tiba dia naik ya. Tiba-tiba dibanting ke bawah sebagai gerakan Judah swing. Gerakan ke bawah turun ya, tiba-tiba masuk ke sebuah point of interest yaitu sebuah higher time frame PD ray. Oke, lalu juga dia udah melakukan sweep liquidity di sebuah time based liquidity ya. Jadi level harganya itu sudah ketemu ya. Previous daily low terjadi di dalam sebuah higher time frame PD ray ya kan. Jadi time based liquidity ketemu sebuah area penting, tapi itu juga perlu didukung dengan time of interest. Ketika point of interest-nya udah terbentuk ya, harga udah masuk ke sebuah level harga yang penting, lalu ketika waktunya pun tiba, maka disitulah tiba-tiba harga lagi turun-turun-turun, tiba-tiba dia naik ke atas dengan kencang, tepat di waktu yang spesifik, di level harga yang spesifik. Smart money reversal itu bukan karena pola double top, double bottom, dan lain-lain. Smart money reversal itu terjadi karena kombinasi antara point of interest dan time of interest. Ketika waktunya tepat dan harga berada di level yang tepat, disitulah smart money reversal akan terjadi. Tiba-tiba ketika waktunya tepat, ya harga tiba-tiba berbalik dengan kencang, terjadi shift in market structure, dan di situ kita bisa entry. Dan ketika kita entry dengan sangat presisi, dan hanya dalam hitungan jam, langsung kita execute ya dengan flawless. Kita kena area take profit kita. Pernah kayak begini, Anda kunjungin aja instastory saya. Ya, hampir setiap hari, mungkin nggak setiap hari, tapi seminggu 2-3 kali adalah momen-momen ini terjadi. Di mana saya dapat ratusan tips, bahkan sampai ribuan tips dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena jawabannya adalah time of interest. Karena smart money itu masuk ya, dia menginjek, dia memasukkan volume ke dalam market forex ya ke dalam market itu di dalam jam-jam yang spesifik dan itu dilakukan setiap hari. Nanti kita bahas ini lebih dalam, tapi saat ini kita bahas dulu poin yang pertama, point of interest. Point of interest kita yang pertama adalah time based liquidity. Yang kedua adalah inducement liquidity. Ini juga menjadi point of interest kita, tempat di mana punya potensi besar untuk terjadi smart money reversal. Ini contohnya, kemarin sebenarnya udah saya bawain juga di video, salah satu video kemarin ya, ICT Turtle Soup.
Jadi bayangin aja, tiba-tiba di hari Senin harga tiba-tiba naik-naik kencang, lalu tiba-tiba di hari Selasa dia sideways membentuk sebuah seakan-akan membentuk sebuah ini adalah strong resistance. Kalau dulu sebagai supply and demand trader, kita nyebutnya kok ini kenapa ya? Kok harga alot banget ada di kisaran ini? Kayaknya ini strong resistance deh, ya kan? Dan ini punya potensi untuk nanti menjadi double top dan harga turun. Betul, kemudian begitu keesokan harinya, ya, di hari Rabu, ya, begitu true day open, tiba-tiba ada Judah swing, tiba-tiba turun. Dan ini mengconvince para retail trader berpikir, oh ya benar nih, ini adalah strong resistance, dan ini neckline-nya udah patah. Betul nggak? Betul, betul ya. Ini neckline-nya kayaknya udah patah nih. Saatnya kita nge-sell di sini dan harga akan turun. Betul? Tipe-tipikal head and shoulder. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ya ketika level apa namanya? Ketika waktunya tepat, tiba-tiba ada gerakan manipulasi yang tiba-tiba naik ke atas, ngambil semua liquidity yang ada di sini. Ini yang disebut dengan inducement liquidity ya. Ketika kita ngelihat ada sebuah strong support atau strong resistance atau lebih tepatnya sebenarnya kalau kita melihat sebuah konsolidasi tempat di mana liquidity di engineer, liquidity lagi diciptakan, liquidity lagi didesain dan mendorong atau menggoda para retail untuk masuk ke dalamnya. Ini yang disebut dengan inducement liquidity. Ketika harganya turun sedikit, mereka berpikir bahwa neckline-nya udah patah, ya kan di sini, ya kan? Neckline-nya udah patah, mereka udah siap-siap nge-sell, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba harga rally ke atas, ngambil semua liquidity yang ada di sini, ya, apalagi di atas itu juga ada titik temu antara point of interest ketemu dengan time of interest. Karena di atas itu ada imbalance yang belum di-rebalance. Jadi hati-hati kalau teman-teman ngelihat harga tiba-tiba naik kencang, di sini ada sebuah imbalance, tapi harga berhenti di titik ini dan dia sideways di sini itu adalah salah satu ciri terjadinya turtle soup ya. Ketika itu tiba-tiba harganya naik, ketika bertemu antara point of interest dan time of interest, disinilah terjadi semacam reversal dan kemudian harga berbalik dengan kencang mengambil semua liquidity yang ada di sini. Karena ketika kenaikan ini ya, maka pihak buyer yang sedang diuntungkan dan pihak buyer menaruh stop loss mereka di mana? Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan semua itu disikat oleh satu gerakan di hari Jumat. Ini yang disebut dengan inducement liquidity. Jadi kita harus selalu patuh pada rules-nya, yaitu smart money reversal itu tidak pernah terjadi di tempat atau waktu yang acak. Smart money reversal itu selalu terjadi di point of interest ketika dan bertemu dengan time of interest. Jadi ini point of interest kita yang kedua adalah inducement liquidity. Paling suka nih kalau ngeliat kayak begini-begini. Oke. Oke, ini yang disebut dengan turtle soup. Yang ketiga adalah pattern based liquidity. Ini adalah point of interest kita, area di mana punya potensi terjadinya smart money reversal. Point of interest ini sebenarnya saya udah apa bahas sedikit ya pattern based liquidity ini, yaitu adalah semua pola chart pattern yang diajarkan secara gratis oleh para influencer, YouTuber, dan semua yang berbagi gratis di Google atau YouTube. Ya, itu adalah bagian dan Anda nggak boleh nyalain mereka ya teman-teman ya. Mereka itu lakuinnya tulus loh ya. Nangkep maksud saya ya. Mereka itu melakukannya tulus kok. Mereka itu betul-betul berbagi. Cuman kan kadang memang di dunia ini kan, dunia itu kan tidak senaif itu ya. Seringkali kita itu tanpa sadar dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu dan kita itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya sedang dimanfaatkan. Jadi saya nggak bilang bahwa semua influencer atau semua YouTuber itu dengan sengaja melakukan itu. Saya percaya banyak dari mereka yang tulus mau berbagi, ya karena mungkin udah nyampe di titik level juga yang rasanya hidup ini untuk apa lagi sih kalau nggak untuk berbagi, ya kan pasti ada momen-momen yang begitu kan. Nah, ketika mereka berbagi, ya mereka berbagi apa yang mereka tahu. Tapi sebenarnya tanpa sadar mereka itu sedang dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Salah satunya itu adalah mereka ini, ya teman-teman yang mungkin dengan tulus berbagi, tapi tanpa disadari mereka itu sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi pattern base atau chart pattern ini adalah di mana kita bisa dengan mudah membaca di mana area liquidity itu berada. Ya, misalnya pola cup and handle ini misalkan. Di sini udah terjadi bullish engulfing, mungkin banyak yang entry di sini, breakout di sini, ya kan? Tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka pasang stop loss-nya mungkin di sini, atau bahkan di sini penaruh stop loss-nya. Bullish engulfing, breakout, maka masuk, kejemput, tiba-tiba, boom, dibanting semua, ngambil likuiditas yang ada di sini. Kalau dari sisi smart money, kenapa harga berbalik? Ya karena dia udah masuk ke sebuah
imbalance di sini, ya kan? Harga masuk ke sebuah imbalance, setelah harga masuk ke sebuah internal liquidity, maka harga akan mencari external liquidity. Dan ini yang disebut dengan pattern based liquidity. Sangat mudah sekali membaca di mana retail menempatkan stop loss mereka. Ini juga adalah salah satu apa namanya pola cup and handle lagi, salah satu pola yang apa ya booming ya di kalangan retail ya. Bahkan para influencer kripto juga kemarin beberapa tahun lalu saya sempat ikut program berbayar beberapa influencer kripto dan ini salah satu pola yang sering banget nih. Jadi kalau mereka mau apa mereka ngasih kode signal altcoin tertentu mau naik nih. Nah, lihat nih polanya ada pola cup and handle di sini. Ini nanti breakout resistennya dan dia harganya akan terbang ke atas, ya kan? Seperti itu ya, salah satu pola yang populer dipopulerkan oleh para influencer. Nah, ini adalah pola cup and handle yang fail yang terjadi di saham Apple. Dan ini pernah di-tweet oleh salah satu influencer saham yang cukup besar namanya, nggak usah disebut. Dia nge-tweet ini di Twitter dan ternyata fail. Walaupun dia dengan gentle mengakui bahwa memang pola ini fail ya. Karena dia berpikir bahwa ini adalah strong resistennya dan sehingga mereka pasang banyak order buy stop di atas sini dan kemudian harganya nge-break ke atas untuk kemudian turun lagi ke bawah. Dan ini adalah pola cup and handle yang fail ya. Karena di sini mudah sekali membaca retail stop loss. Ini juga menjadi point of interest kita. Ya ini apalagi ya, ini pola sejuta umat double bottom, ya kan? Double bottom, double top, ya. Bayangin aja, ini lagi naik 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 kenceng, ya. Tiba-tiba di titik ini tiba-tiba harga turun, ya. Sehingga mereka berpikir retail berpikir ini adalah strong resistance. Harga naik lagi, mereka pasang banyak posisi limit sell di sini, oke. Lalu stop lossnya ditaruh beberapa pips di atasnya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba harganya naik kenceng, lihat wick di sini, ya. Wick itu tugasnya adalah do the damage ya. Wick itu tugasnya melukai, ya, menusuk, ya, melukai seperti duri, ya. Apa? Lalu setelah wicknya nusuk ke atas, tiba-tiba dia baru turun ke bawah. Itulah kenapa bisa dengan mudah sekali membaca di mana retail menempatkan area stop loss mereka, dan ini yang disebut dengan point of interest, yaitu yang asalnya dari chart pattern. Oke. Yang keempat adalah candlestick pattern liquidity. Ini juga mudah sekali membaca seperti yang di slide materi pertama udah dibahas juga. Misalnya bullish engulfing ya. Ketika ada bullish engulfing seperti ini, ya kan banyak retail akan berpikir bahwa mereka akan pasang buy stop di area sini. Atau mungkin ada yang juga yang pasang 50% di sini, ya kan? Untuk posisi buy-nya. Ya nggak, betul nggak? Ya, iya, mudah sekali ketika mereka nge-buy di sini atau mereka buy stop di sini. Di mana mereka menempatkan stop loss mereka? Ya di ujung dari shadow-nya di sini kan. Jadi mudah sekali untuk membaca di mana sebenarnya retail menempatkan stop loss mereka. Doji misalkan, ya lagi turun-turun, bayangin, lagi turun-turun-turun-turun, muncul doji di sini. Kemudian udah didukung dengan adanya satu candle ke atas lagi, bullish candle seperti ini, ya pin bar misalnya. Sehingga retail juga akan cenderung berpikir, oh ini market akan naik ke atas. Mungkin dia akan pasang breakout di sini, atau sama aja, mungkin 50% dari sini dia akan buy. Di mana mereka menempatkan stop loss mereka? Ya udah pasti di area sini. Sehingga mudah sekali untuk membaca di mana retail menempatkan stop loss mereka. Ini dominan break karena dulu saya juga pernah belajar Quasimodo ya. Ini sama nih, lagi turun-turun-turun, satu bearish candle di break dengan tiga bullish candle ya. Ini yang disebut dengan dominan break. Ketika dominan break terjadi, kita bisa langsung eksekusi buy dan stop lossnya kita taruh di bawah shadow. Nah, lalu sehingga mudah sekali untuk membaca di mana retail itu menempatkan stop loss. Yang terakhir adalah hammer ya. Ketika terjadi hammer atau pin bar atau apapun itu, ini juga biasanya pola reversal dan akhirnya stop lossnya di sini. Jadi ini ya, jadi mulai dari sekarang tinggalkan chart pattern dan tinggalkan candlestick pattern ya. Kita harus bukannya mereka gagal, bukan, tapi kita harus ngelihat dulu apakah liquidity-nya sudah diambil apa belum. Kalau liquidity-nya sudah diambil, maka kita bisa bisa entry menggunakan candle pattern atau candlestick pattern. Tapi kalau kita belum melihat ada liquidity yang diambil, kita masuk ke market hanya karena for the sake of the pattern, maka kitalah yang nanti akan jadi liquidity-nya. Nangkep ya? Seperti ICT bilang, kalau kita nggak bisa melihat di mana liquidity itu berada, maka kitalah yang akan menjadi liquidity-nya. Yang kelima adalah resting liquidity. Resting liquidity itu biasanya definisinya ICT menyebutnya seperti relatively equal high atau equal low ya, atau ya double apa ya seperti itulah. Jadi equal high atau equal low atau dalam konteks ini ya kayak begini. Ya kan di sini kita lihat bahwa dianggap sebagai
apa namanya, strong resistance dan pasti stop lossnya ditaruh di atasnya. Lihat nih wick panjang ini. Wick panjang ini tugasnya ngapain? Untuk menembus, menyakiti ya, semua mengambil semua stop loss. Kemudian lihat harganya berbalik dengan kencang. Ya, kalau di kita kan kita menunggu ini terjadi dulu, baru kemudian kita bisa mencari pola entry-nya. Jadi tiap kali teman-teman melihat ada relatively equal high atau equal low, relatively equal low juga, di situ adalah tempat di mana resting liquidity, tempat di mana liquidity akan banyak ditaruh, ditumpuk, diistirahatkan di situ. Ini juga ya, di sini adalah salah satu apa namanya eh, apa seorang ya, seorang seorang trader yang mengajarkan tentang support dan resistance dan kita lihat ya area yang di pas area yang disebut sebagai area resistance, lihat diapain tuh ya. Kita lihat ya di sweep kemudian baru turun ke bawah ya karena mereka berpikir mereka mungkin pasang di sini stop lossnya di atasnya tiba-tiba mereka ngambil stop loss dan turun ke bawah ini juga sama di sini disebut sebagai area support apa yang terjadi tiba-tiba boom ke bawah ngambil stop loss mereka di bawah baru kemudian naik ke atas ini pola yang sering banget kita lihat ya ini karena kenapa karena di atas sini dan di bawah sini itu terdapat resting liquidity ini juga sama ya di sini area support ini tiba-tiba diambil di sini ini juga area resisten di sini itu diambil di sweep di sini kemudian dia baru drop. Ini adalah yang dimaksud dengan resting liquidity. Jadi selalu kita saat ini mulai berpindah menggunakan dari kacamata retail sekarang berubah menjadi kacamata smart money. Resting liquidity itu apa namanya salah satu yang paling enak ya, paling empuk dijadikan target oleh smart money. Yang keenam, point of interest kita, area potensi yang terjadinya smart money universal trendline phantom. Itu adalah trendline di ICT menyebutnya trendline phantom ya karena mereka kan retail itu kan memakai trendline untuk membangun sebuah konsep support dan resistance. Dan kita lihat ya di sini touch pertama, touch kedua, touch ketiga, ketika mereka mulai 3 kali touch reject ya sehingga mereka berpikir bahwa touch yang keempat juga pasti akan reject karena bearish. Tiba-tiba ketika touch keempat naik ke atas, bikin false breakout, baru turun ke bawah. Karena mereka tahu retail algoritma tahu di sini akan banyak area stop loss para retail. Ini yang disebut dengan trendline phantom. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat, teman-teman garisin aja sebuah trendline dan itu kesannya dia ngetat satu, ngetas dua, ngetas tiga, hati-hati ya. Pasti di atas-atas ini akan terdapat banyak liquidity. Di bawah sini juga ya. Di sini banyak resting liquidity juga. Oke? Ini juga sama nih. Touch pertama, touch kedua, touch ketiga. Karena dulu saya diajarinnya, at least kita kalau mau nyari trend line yang kuat itu, trend line yang 3 kali touch tetap bertahan. Wah, akhirnya yang keempat terjadi lagi false breakout ke atas, baru turun ke bawah. Ini yang disebut dengan trend line phantom. Oke? Dan ini yang terakhir nih, yaitu internal dan external liquidity. Ya, ini adalah liquidity kita yang terakhir. Oke? Internal dan eksternal. Internal itu yang dimaksud adalah fair value gap, eksternal itu adalah all time atau outflow tadi ya. Jadi harga itu bergerak cuma dari internal, eksternal, premium dan diskon. Oke, nanti kita pelajari lebih dalam. Nah, jadi bayangin nih harga lagi turun 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 turun, ngambil sebuah external liquidity, dari external liquidity dia naik lagi, rebalance sebuah internal liquidity, dari internal liquidity dia turun lagi mengambil external liquidity. Jadi ini adalah liquidity kita yang terakhir yang nanti juga ke depan akan banyak sekali saya bahas ya, internal, eksternal, premium dan diskon. Kombinasi ini tuh kombinasi yang mantep banget untuk bisa membaca kemana algoritma bergerak. Jadi itu adalah 7 area point of interest kita, di mana 7-7 itu, 7 area tersebut adalah area penting yang bisa menyebabkan terjadinya smart money reversal jika dikombin dengan time of interest. Oke, jadi nanti ke depan kita akan banyak bahas setup seperti itu. Nah ini contoh-contohnya internal liquidity, external liquidity premium dan diskon. Di sini dia udah ngambil sebuah external liquidity, kemudian dia turun ke internal liquidity yang ada di area diskon, dari internal liquidity dia naik lagi ke external liquidity. Inilah cara kerja algoritma sesungguhnya, ya. Lalu ini juga sama. Harga udah ngambil sebuah external liquidity di sini, kemudian dia naik ke internal liquidity, dari internal liquidity dia turun lagi ngambil external liquidity. Jadi ini cara kerja algoritma yang sesungguhnya. Oke? Nah, jadi pernah nggak ini pertanyaan penutup refleksi kita bersama aja? Pernah nggak kita bertanya atau Anda pernah nggak bertanya seperti ini? Karena saya orangnya cukup kritis dan suka mempertanyakan segala sesuatu. Saya pernah bertanya hal-hal seperti ini. Ya. Nomor satu, kenapa metode support dan resisten yang usianya lebih dari 100 tahun
justru nggak pernah bikin mayoritas retail trader itu konsisten profit ya. Bayangin aja umur support dan resistance tuh lebih dari 100 tahun, 1 abad teman-teman. Ya kan, diperkenalkan pertama sama siapa tuh? Teori Dow ya kan yang pertama kali mempopulerkan konsep support dan resisten dan ternyata udah berjalan lebih dari 1 abad. Nah, apa hasil yang didapat dari 1 abad ini? Apakah sudah banyak trader retail yang menjadi profitable dengan konsep support resistance supply demand buyer and seller atau justru kebalikannya kita justru menjadi korban manipulasi daripada smart money yang mengajarkan konsep ini, ya kan? Lalu yang kedua, dan kenapa metode ICT yang bahkan baru berjalan sebenarnya 15 tahun lebih, ya belum genap 20 tahun, itu bisa mendobrak cara pandang ribuan trader di seluruh dunia hanya dalam waktu yang sangat singkat. ICT itu berhasil membuat begitu viral dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa bisa mengalahkan metode support resistance yang sudah berusia 1 abad? Ya, karena tiba-tiba banyak sekali muncul orang yang antah berantah siapa, yang dulunya nggak pernah kelihatan orangnya siapa, kita nggak pernah tahu dia siapa, tiba-tiba hidupnya berubah total ya. Yang tadinya gagal pakai support resistant, belajar ICT, ikut program, WD langsung puluhan ribu dolar dan konsisten dilakuin setiap tahun. Dan banyak sekali bermunculan seperti itu sehingga orang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan ICT? Kenapa orang-orang ini bisa? Sehingga itu yang membuat banyak minat, banyak trader yang pindah ke ICT, ya kan? Lalu yang ketiga, support resistant berumur lebih dari 100 tahun, tapi ICT kurang dari 20 tahun bisa meledak dan jadi simbol revolusi. Ini sebenarnya bukan sekedar metode doang, tapi sebenarnya ICT itu adalah sebuah simbol perlawanan dari retail yang udah muak dimanipulasi oleh para smart money. Iya kan? Jadi sebenarnya ini adalah simbol perlawanan, simbol di mana kita tuh menolak untuk terus-menerus dijadikan sapi perah. Ya, kita tuh pengen bangkit, kita juga pengen ngerasain yang namanya profitable. Dan itulah kenapa muncul metode-metode seperti ICT ini. Ya, jadi sebenarnya ini bukan soal mana metode yang lebih hebat. Kita sebagai retail harusnya tuh bersatu, bukannya saling menjelekan atau merendahkan atau membanggakan bahwa itu salah, ini salah, saya yang benar. Nggak ada ujungnya kita berdebat begitu. Lebih baik kita berangkul bersama, bergandengan tangan, bergotong royong untuk sama-sama menemukan bagaimana manipulasi-manipulasi busuk yang terjadi di forex dan itu bisa kita bagikan sehingga kita sebagai sesama retail itu bisa menang bersama ya, bukannya dibuat terpecah belah seperti ini. Jadi ini bukan masalah metode mana yang lebih hebat ya, tapi ini adalah soal memilih untuk kita mau buka mata atau kita mau tetap buta, ya kan? Soal memilih untuk kita mau dimainkan terus-menerus oleh para smart money atau kita mau main the game nih, kita mau ngerti the rules of the game-nya, kita mau beat the game-nya. Dan hari ini kita punya pilihan untuk ikut tetap di bawah atau kita mau bangkit dan naik ke atas. Oke? Jadi ini pilihannya. Jadi buat teman-teman yang mau sama-sama kita bangkit, yang mau sama-sama kita berubah total jadi trader yang konsisten dan profitable, yuk dukung saya, support saya sebagai bahan bakar saya untuk bisa terus bikin konten seminggu sekali ini ya. Ketik kata bangkit di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Lalu juga bantu saya untuk like video ini, share video ini ke sebanyak-banyaknya trader supaya semakin banyak trader lagi yang dibukakan matanya. Oke? Jadi ini saatnya kita bangkit, ini saatnya giliran kita untuk bisa menang. Oke? Jadi ini masuk ke sesi kedua selesai dan nanti sesi ketiga kita akan balik lagi, masuk lagi ke dalam konteks, masih di dalam konteks manipulasi, kita akan bahas tentang ICT Judah Swing. Oke? Jadi kasih like-nya ya, share sebanyak-banyaknya, ketik kolom komentar bangkit biar jadi bahan bakar buat saya bisa konsisten upload video ini seminggu sekali. Oke? Jadi gitu aja untuk video kali ini. Ya, thank you buat teman-teman. Kita ketemu lagi nanti di live Zoom Traktir Kopi dan di Trap Traktir Kopi kalau kita mau diskusi dan ngobrol bareng. Dan kita ketemu lagi nanti di video berikutnya dan semoga bisa upload tepat waktu. Dan dari saya nanti mungkin video ketiga kita akan bawain tentang ICT Judah Swing masih bagian dari manipulasi smart money reversal. Oke, jadi thank you semuanya, happy cuan semua dan bye bye.